Shalom, teman-teman terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian semua di sini. Sebelum kita mulai lebih dalam, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Kami mohon, kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin dan membuka hati serta pikiran kami, agar setiap kata yang kami dengar tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kekuatan yang menghidupi iman kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, pernah nggak sih merasa kalau dunia ini makin hari makin aneh, makin gila? Standar kebenaran sepertinya terus bergeser. Apa yang dulu dianggap salah sekarang jadi biasa saja. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita dengan sangat jelas, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini adalah panggilan yang sangat relevan untuk kita semua yang hidup di zaman sekarang. Dunia di sekitar kita terus berubah. Tren fashion, musik, gaya hidup, bahkan pemikiran, semua datang dan pergi silih berganti. Apa yang viral hari ini, besok sudah dilupakan. Tapi Tuhan mau iman kita tidak seperti itu. Iman kita harus kokoh, berakar kuat, dan tidak mudah goyah oleh angin perubahan dunia. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Berapa banyak waktu yang kita habiskan setiap hari untuk scroll TikTok, Instagram, atau X. Kita lihat teman-teman kita, influencer, semua orang sepertinya sedang pamer pencapaian dan gaya hidup mereka. Rumah baru, mobil baru, liburan ke luar negeri, atau sekadar nongkrong di kafe paling hits. Tanpa sadar, muncul tekanan dalam diri kita. Tekanan untuk ikut-ikutan, tekanan untuk tidak ketinggalan zaman, tekanan untuk diterima oleh lingkungan. Kalau kita nggak punya apa yang mereka punya, atau tidak hidup seperti mereka, rasanya kita jadi aneh, ketinggalan, atau bahkan gagal. Disinilah kita dihadapkan pada persimpangan jalan yang krusial. Kita mau ikut Tuhan atau ikut dunia. Seringkali, tekanan untuk menjadi serupa dengan dunia ini datang begitu halus. Kita mungkin berpikir, ini kan cuma soal gaya hidup. Gak ada hubungannya sama iman. Tapi coba kita renungkan lebih dalam. Ketika kita terus-menerus mengejar apa yang dunia tawarkan, fokus kita perlahan-lahan bergeser dari hal-hal yang kekal ke hal-hal yang fana. Sukacita kita mulai bergantung pada jumlah likes, komentar, atau pengakuan dari manusia, bukan lagi dari hubungan kita dengan Tuhan. Padahal, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berbeda. Berani beda untuk Tuhan itu bukan hal yang memalukan. Justru itu keren. Menjadi garam dan terang berarti kita harus punya rasa yang berbeda dari dunia. Kita harus punya cahaya yang menuntun orang keluar dari kegelapan. Standar hidup kita sebagai anak-anak Tuhan bukanlah apa kata dunia, tapi apa kata firman Tuhan. Dunia mungkin berkata, kejarlah kekayaan dan popularitas. Tapi Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dunia berkata, balaslah kejahatan dengan kejahatan. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Lihatkan bedanya. Ada sebuah perumpamaan yang bagus, hanya ikan mati yang ikut arus, tapi ikan yang hidup punya kekuatan untuk melawan arus. Iman yang hidup adalah iman yang aktif, yang berani melawan arus dunia yang menuju pada kehancuran, dan memilih untuk berenang menuju sumber kehidupan, yaitu Kristus. Sekarang, saya mau ajak kita semua untuk melakukan refleksi singkat. Ambil satu kebiasaan yang paling sering kamu lakukan setiap hari. Mungkin itu kebiasaan nonton serial sampai larut malam, atau kebiasaan bergosip tentang orang lain, atau mungkin kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur, kebiasaan ini membuat iman saya bertumbuh, atau justru membuatnya semakin layu? Kebiasaan ini mendekatkan saya pada Tuhan, atau justru menjauhkan saya darinya? Mengikuti perkembangan zaman itu tidak salah. Kita boleh punya smartphone canggih. Kita boleh tahu apa yang sedang tren. Tapi jangan sampai, di tengah semua itu, iman kita malah tertinggal dan terlupakan. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan agar kita tidak hanya menjadi serupa dengan dunia, tetapi diubahkan oleh pembaharuan budi kita. Biarlah pikiran kita dipenuhi oleh kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Ingat, teman-teman, menjadi berbeda di tengah dunia ini bukanlah sebuah keanehan. Itu adalah sebuah keberanian. Keberanian untuk berdiri teguh pada kebenaran,
keberanian untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, menguatkan iman kita, dan memberikan kita keberanian untuk menjadi berbeda bagi kemuliaan nama-Nya. Jangan takut menjadi berbeda, karena di dalam perbedaan itulah terang Kristus bersinar paling nyata. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk share video ini jika kamu merasa diberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.